Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak sekalian? Luar biasa, alhamdulillah. Nah, sebelum kita masuk pelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca doa dulu, dipimpin oleh Zaidan. Ya, dipimpin membaca doanya dan Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman wa amalan sholihan. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran tentang coding, ya, hari ini kita akan belajar tentang coding. Apa itu coding? Tapi kita beralih tentang materi yang kedua, yaitu tentang berpikir komputasional. Berkaitan tentang AI, namun kita akan belajar tentang berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sinilah kita akan belajar, ya, yang namanya berpikir komputasional. Ada yang tahu apa itu berpikir komputasional? Ada? Ada. Oke, baik. Kita akan belajar dulu. Tapi sebelum kita masuk ke materinya, kita speaking dulu, ya. Speakingnya udah ada, yang mau siapkan. Speakingnya seperti speaking senam otak, bisa senam otak, senam gerakan juga. Yuk, semuanya ikutin ya. Semuanya ikutin. Yuk, semuanya lihat papan. Udah semuanya lihat layar semuanya. Oke, semuanya tangannya gini, ikutin. Ini seperti orang mancing. Terus, seperti orang lagi menunggu memukul paku. Kemudian gini tangannya. Nah, seperti apa nih? Full. Ada siapa itu? Asmi. Aduh, ya Allah. Oke, terus. Seperti narik itu, very good. Kemudian, gini, tangannya semuanya gini. Ya, ikutin seperti apa itu? Nah, menghidupkan shower. Kemudian, zoom, ya, Excel. Selanjutnya masih ada. Tangannya semuanya gini. Gini. Seperti orang menunggu. Terus, engines. Oke, selesai. Ada lagi. Ini. Oke, selesai. Ada lagi. Kita balik lagi. Kita ulang lagi dengan yang berbeda. Ready? Are you ready? Oke. Kiri tangan semua. Seperti orang yang memesan, orang dagang. Very good. Ada lagi? Siap? Ya. Ya, berdiri semuanya. Seperti orang yang lari. Lari kencang. Terus. Oke, selesai. Duduk lagi. Ready? Masih ada lagi. Swing. Tangannya gini. Berdiri lagi. Seperti penguin. Oke, terus. Oke, selesai. Masih ada lagi. Tangan aja di sini. Seperti orang yang numbuk, jatuh. Masuk dia ya. Oke, great. Sekarang berdiri semua, jadi gini. Bagi orang yang mau menguncangkan. Ini siapa tuh? Iya, betul. Terus. Oke. Ya, itu udah dapat duanya tadi. Yang review tadi, diulang. Itu adalah senam, ya, sekalian senam juga sekalian speaking.
supaya tidak apa namanya, ya, tidak kaku kali kita belajar. Nah, kemudian kita akan masuk ke materinya. Kita akan buka buku codingnya, buku codingnya semuanya. Oke, sekarang kita mulai ke materi. Nah, ini ya. Kita akan bahas tentang yang namanya berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu adalah keterampilan penting di abad ke-21 ini. Jadi, kita ini adalah manusia yang masuk di zaman abad ke-21. Kita ini termasuk kalian nih lah. Kalau Mualim ini termasuk Gen Z. Kalau kalian termasuk Gen apa? Gen Alpha. Jadi kalau kalian Gen Z. Jadi di abad ke-21 ini Gen Z, Gen Alpha, ya, dan nanti ada gen-gen selanjutnya, itu mereka sudah masuk yang namanya ke-21, yaitu berkaitan tentang teknologi. Berpikirnya itu seperti komputer. Artinya komputer aja bisa berpikir yang apa namanya, berhuruf langkah dengan langkah demi langkah. Masa manusia nggak bisa? Kan gitu kan? Ya. Jadi di abad ke-21 ini kita akan dijemput dengan yang namanya bonus demografi. Tahu? Semuanya sudah menggunakan teknologi. Semuanya sudah menggunakan AI. Semuanya sudah menggunakan handphone. Tidak ada, mungkin kalau di kota ya, kalau di kota itu pasti anak-anaknya semuanya sudah bisa menggunakan handphone, ya. Ataupun di kampung-kampung mungkin juga anak-anak yang masih kecil, masih balita, dia sudah bisa menggunakan handphone. Dia tahu mana WA, mana menggunakan YouTube kayak mana, ya kan? Dan bagaimana cara menghidupkan musik, ya, menonton Bobo Boy misalnya, menonton yang bola-bola, ya, itu pasti akan nanti tertampil. Nah, hari ini kita akan bahas yang namanya berpikir komputasional. Untuk apa sih kita belajar komputasional? Ya, yang pertama kita akan belajar yang namanya berpikir. Artinya ini namanya critical thinking. Pernah dengar? Pernah dengar critical thinking? Berpikir dengan menggunakan pikiran, dengan menggunakan yang namanya langkah-langkah komputasional. Oke, dekomposisi. Nanti kita akan belajar tentang dekomposisi. Kemudian yang kedua, nah ini dia materi. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional itu adalah pemecahan masalah. Ya. Jadi kalau kita di dalam hidup ini pasti ada masalahnya, betul? Manusia diciptakan oleh Allah itu, ya, di bumi ini adalah menjadi masalah, ya. Cuma manusialah yang mau menerima kehidupan itu di bumi. Makanya manusia itu dikatakan sebagai khalifatul ard. Apa yang kedua? Ada tahu? Saya khalifatul ard. Khalifatul ard itu adalah pemimpin dunia. Semuanya yang ada di sini kita ada pemimpin. Pemimpin apa? Pemimpin di rumah tangga. Kalau udah besar, udah menikah, ya kan? Kayak Fatan, ya udah menikah Fatan sama kakak itulah, ya kan? Nanti Fatan jadi pemimpin, laki-laki jadi pemimpin. Nah, perempuan juga bisa jadi pemimpin. Pemimpin untuk siapa? Untuk anak, betul. Berarti nanti Fatan dan Risa, ya. Ya. Nah, jadi itu. Jadi manusia juga memiliki masalah. Jadi kita hari ini belajar untuk memecahkan masalah. Bagaimana cara memecahkan masalah? Bagaimana cara mencari solusinya? Kan gitu. Nah, hari ini ada 4 komponen yang harus kita bahas. Yang mau kita bahas. Yang pertama ada dekomposisi. Yang kedua ada pengenalan pola. Yang ketiga ada abstraksi. Yang keempat ada algoritma. Jadi algoritma itulah dia langkah-langkah dari 3 yang sudah kita buat nanti, baru langkah-langkah lah nanti yang menentukan sampai dia keluar. Bukan hanya membuat makanan saja dalam berpikir komputasional ini, tapi bisa yang lainnya dalam menghias kelas. Contohnya kan juga sampai semalam. Itu
17 Agustus malam kalian itu sedang berpikir komputasional jadinya. Apa dulu yang dilakukan sampai juara 2 kalian kan kelas ini? Apa dulu yang dilakukan? Yang pertama, kompotinlah semuanya ini, bersihkanlah semuanya ini, ya, tidak ada kotoran-kotoran, sawang-sawang. Kemudian apa lagi? Tempellah. Apa yang mau ditempel? Misalnya adalah jadwal piket, peraturan kelas, kemudian apa lagi? Jadwal pelajaran dan lain sebagainya. Itulah yang mau ditempel. Itu masih apa itu namanya? Itu di komposisinya, kan masih mau kan? Yang namanya masih mau kita masih tulis. Nanti kita ini miss, nanti kita ini miss, lagi gitu kan? Nanti kita begini, nanti baru nanti missnya apa? Missnya ini memberikan untuk satu anak itu membuat karya. Itu termasuk di komposisi. Belum masuk algoritma. Algoritma itu adalah pada saat pemasangannya itulah algoritmanya. Algoritma itu adalah pada saat penilaiannya. Sebelum penilaian itu kalian sudah mempersiapkan. Nah, ini udah, itu udah, ini udah, untuk presiden sudah, ini udah, pokoknya sudah dibersihkan, semuanya sudah. Ini sudah ditempel semua. Itu namanya algoritma. Sampai nanti selesai penilaian, itulah yang namanya algoritma. Nah, hari ini kita bahas itu. Yang kedua, ya, berpikir komputasional itu adalah melibatkan analisis. Sama, tadi udah mulai jelasin. Kalian sedang analisis loh. Sedang menganalisis mau dibuat apa kelas ini? Mau dibuat cantik seperti apa? Itu kan analisis namanya. Kan mengamati dulu kan? Berpikir dulu kan? Betul nggak? Betul. Itulah yang namanya analisis masalah. Ya, kemudian penerapannya luas. Ya, ini biasanya digunakan oleh programmer profesional yang dia melihat tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalau di dalam menghias kelas, maka tantangannya adalah membersihkan kelas ini supaya bersih itu gimana caranya. Itulah tantangannya. Ya, supaya untuk juara 2 untuk mendapatkan tujuannya adalah gimana caranya. Berpikir komputasional, kita akan bahas ada 4 prinsipnya, ada 4 fondasinya. Yang pertama itu adalah dekomposisi. Dekomposisi itu adalah pemecahan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Itu adalah dekomposisi. Yang kedua, kita pengenalan polanya dulu. Kita mengidentifikasi polanya. Polanya itu mau dibuat apa? Mulai dari awal sampai akhir kita mau buat seperti apa? Itu namanya pola. Baru yang keempat itu adalah abstraksi. Ya, abstraksi itu adalah kita mencari hal yang paling penting dan meninggalkan hal-hal yang tidak penting. Artinya kita kurangi hal-hal itu. Ya. Misalnya kalau dalam menghias kelas, kita masih dalam menghias kelas, pasti yang paling penting itu apa dalam menghias kelas? Selain membersihkan kelas, apa lagi? Itu satu. Hal yang paling penting dalam menghias kelas adalah membersihkan kelas. Kemudian apa lagi? Hah? Apa? Tidak ada gangguan. Kemudian apa lagi? Hal yang paling penting dalam menghias kelas itu apa aja? Adanya kerja sama antara kalau nggak ada kerja sama cuma satu orang, nggak jadi kelas ini, betul nggak? Itulah yang paling penting, itulah abstraksinya. Artinya adalah menyederhanakan dengan mengabaikan detail yang tidak penting. Yang tidak penting itu apa? Apa yang tidak penting dalam menghias kelas ini? Ya, jangan kebanyakan. Jangan kebanyakan gambar-gambar. Kalau kebanyakan gambar-gambar ini pun biasa-biasa kelas, dia makin nggak cantik. Itu satu. Yang kedua apa lagi? Ya. Hal yang tidak penting adalah apa lagi? Mengabaikan dan mengabaikan kelas ya. Karena kelasnya adalah kelas bersama, haruslah kerjanya bersama. Barulah algoritma. Algoritma ini kerjanya sama-sama. Mulai dari mana kerjanya? Mulai dari ini. Berdasarkan apa? Persilakan beli bahan-bahannya. Kemudian nanti kita membuat video, kita membuat menghias papan tulis, kita mau membuat jadwal pelajaran. Itu namanya langkah-langkahnya. Ya, sampai nanti di hari langkah-langkah itu
bisa beberapa hari ya, karena dia dalam berpikir komputasional untuk membuat sesuatu itu bisa beberapa hari sesuai dengan judul ataupun sesuatu yang mau kita kerjakan. Nah, ini adalah dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, di sini muallim akan menunjukkan contoh dari berpikir komputasional dengan judul yaitu memasak bubur. Nah, ini yang sederhana. Kita mengambil contoh yang sederhana yaitu memasak bubur. Dalam memasak bubur, ya, dalam memasak bubur ini kita harus membutuhkan untuk menyelesaikannya kita harus membutuhkan 4 fondasi tadi. Itu dekomposisi, kemudian pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Nah, yang pertama, dekomposisinya apa yang mau kita ambil? Ini yang paling sederhana kali. Ya, pertama adalah kita harus memecah proses. Memecahkan proses untuk membuat bubur tadi adalah yang pertama menyiapkan bahan. Kita harus menyiapkan bahannya dulu. Kemudian alat-alatnya, apa aja alat-alat yang dibutuhkan dalam membuatnya? Ya, bahan-bahannya kayak bahan utamanya adalah beras, ya, kemudian ayam, kemudian bumbu dan lain sebagainya, ya. Itu adalah dekomposisinya. Kalau ada bahannya seperti panci, kompor, kemudian apa lagi? Bengkong, ya, kemudian apa lagi? Dan lain sebagainya lah. Itu adalah dekomposisi yang besar-besaran dulu, yang mau kita pecahkan menjadi bagian-bagian kecil. Masuk nggak dia pengenalan pola? Apa itu pengenalan pola? Kita harus mengenali pola waktunya dan suhu yang mau kita buat. Suhunya itu dalam memasak, kompornya itu jangan terlalu besar ataupun jangan terlalu kecil. Kalau terlalu kecil maka waktunya bakal lama. Kalau terlalu besar maka akan gosong, kan gitu. Maka kita harus yang namanya pengenalan polanya itu adalah waktu dan suhu. Tapi bisa juga kita buat pengenalan pola yang sederhana. Dalam membuat itu mulai dari start, ya kan? Mulai dari start, kemudian apa lagi? Persiapan, ambil panci, ya, merebus airnya, kemudian anak nasinya dulu, kemudian memasak ayamnya dan lain sebagainya sampai saat itu namanya pola. Tapi pola juga bisa seperti ini. Pola itu bisa pola waktunya, kita harus kenal pola waktunya dalam pembuatannya berapa menit. Baru yang ketiga adalah abstraksi, yaitu menyederhanakan dengan mengabaikan hal-hal yang tidak penting. Ya, kalau dalam masa bubur apa yang paling penting di sini? Ayam dan nasi, kan? Karena namanya udah nasi, namanya adalah memasak bubur ayam. Berarti bubur nasi itu kan dileburkan menjadi bubur. Jadi ada ayamnya maka dibilang bubur ayam. Ini contoh sederhana. Kemudian algoritmanya. Nah, algoritmanya ini adalah ya langkah-langkahnya, mulai dari cuci berasnya. Ini sederhana kali ya. Ini udah disederhanakan kali. Cuci berasnya, rebus ayamnya, masak buburnya, campur buburnya, kemudian sajikan. Dah siap. Itu adalah berpikir komputasional. Sampai sini ada yang bertanya? Ada pertanyaan? Sofia? Ada pertanyaan Sofia? Kalau tidak ada, sini mulai ada contohnya, ya. Ada contoh dari berpikir komputasional, ya. Di sini ada judulnya adalah robot bersih-bersih si Andro. Nama robot bersih-bersihnya adalah si Andro. Jadi di sini udah boleh buat LKPD-nya. Jadi kalian hanya membuat yang namanya langkah-langkahnya saja. Kalau untuk dekomposisinya sudah ada, ya, dekomposisinya sudah ada di sini. Ini ada literasinya, ada naskahnya, ada teksnya. Ya. Kemudian di sini ada juga pengenalan polanya sudah ada di sini. Kemudian ada abstraksinya juga ada di sini. Jadi kalian hanya mencari yang namanya langkahnya saja. Paham? Paham? Ini kalian bagikan satu persatu. Silakan dikerjakan satu orang satu dulu. Nanti baru kita akan buat kelompok, ya.
kelompok bagaimana cara membuatnya. Ini hanya algoritmanya saja yang dikasih. Silakan dikerjakan, kembalikan atau dulu. Lebih ya, sabar dulu, jangan dikerjakan dulu, sama-sama kita kerjakannya. Cukup pas lagi. Oke, pas. Nah, jadi bagi semuanya silakan dikerjakan ya. Waktunya 5 menit karena itu cuma mengerjakan langkah-langkahnya saja, bukan ada tiga posisi, bukan ada pengenalan pola, hanya hanya algoritmanya saja. Jadi silakan ditulis, dibaca dulu tapi ya tujuan pembelajarannya itu ya. Yang pertama kita memakai prinsip yaitu berpikir komputasional. Tujuannya apa dalam LKPD ini adalah siswa itu mampu memecahkan tugas kompleks menjadi langkah-langkah sederhana yang berurutan atau dekomposisi, ya kan? Serta menyusun menjadi algoritma yang tertulis. Berarti kalian disuruh membuat apa yang namanya perintah robot. Kalian sedang membuat perintah, sedang menjadi programmer. Kalau di dalam komputer kalian sedang menjadi programmer, tapi ini kan analisisnya adalah kalian menggunakan kertas. Coba kalian perintahkan robot ini dengan langkah-langkah tersebut. Ada 6. Silakan dikerjakan, waktunya 7 menit dimulai dari sekarang. Dibaca dulu ya, kalau dibaca pasti paham nanti. Tulisnya di mana? Ya, betul. Di langkah 1, langkah 2, langkah 3 apa? Kalian sedang memerintahkan robot. Seakan-akan kalian memerintahkan kawan yang menyuruh kalian suruh untuk menjajar. Coba kalian perintahkan. Berikan dulu ekstrak di tempat radio. Di mana rumah radio? Di sini. Nanti belok kanan, kemudian belok kiri, nanti itulah dia jadinya. Nah, itu namanya perintah. Coba kalian sudah memerintahkan robot itu. Belajar untuk menggunakan. Nah, Allah, silakan kerja. Iya, lihat di situ, isi-isinya, penjelasannya dari atas. Bisa singkatnya itu ya. Jadi kalian harus gunakan yang namanya kelas. Jadi ada bahasa kelas di langkah-langkah itu. Karena dia menggunakan deskripsi bisa sifatnya lagi, ya, membantu membersihkan kelas.
lama. Oke, sudah kalau gitu yang sudah siap silakan dikumpul di sini. Ya, bisa kembali lagi. Yuk, ada lagi. Ini baju ke depan sudah kumpul. Oke, ada lagi. Ya, kumpul aja. Oke, silakan dikumpul. Kalau sudah habis semuanya. Siap. Sudah. Oke. Siap. Oke, semuanya sudah siap? Sudah siap semuanya ya. Jadi mari kita bahas ini ya tentang robot bersih-bersih ya, robot bersih-bersih si Android. Ya. Dalam berpikir komputasional ya, dalam robot bersih-bersih ini tujuannya adalah kalian sedang memerintahkan si Android tadi untuk membersihkan kelas. Kenapa kelasnya? Karena kelasnya itu berantakan, ya, kelasnya itu banyak sampahnya, kelasnya itu berserakan, ya. Maka si Android lah yang membersihkan itu karena dia adalah seorang robot bersih. Yang pertama yang dipakai Android itu adalah sapu, kemudian menyapu dari kanan ke kiri, kemudian buang sampah ke tempatnya, kemudian ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita masuk kesimpulan hari ini. Ya, pada pelajaran berpikir komputasional ini, kita bukan hanya belajar komputer, mengenai komputer saja, tapi juga belajar bagaimana cara memecahkan masalah, bagaimana cara menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Karena berpikir komputasional ini dengan 4 metode. Apa tadi metodenya? Yang pertama, dekomposisi. Yang kedua, penerapan pola. Yang ketiga, yang keempat. Dengan keempat ini, kita dapat memecahkan masalah kita dalam kehidupan sehari-hari. Apapun itu, sesuatu apapun yang kita jumpai, yang kita lakukan, kalau kita bingung cara mengerjakannya, maka kita mengerjakannya dengan 4 prinsip. Itu 4 prinsipnya itu. Jadi kita hari ini belajar tentang berpikir komputasional, bukan hanya berpikir seperti komputer, tapi juga kita berpikir bagaimana cara menyelesaikan masalah kita dalam kehidupan sehari-hari. Inilah materi kita, ya. Kemudian ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mari tutup. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis.